Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Rosita Septiani SIPMM dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai jalur pemasaran internasional yang beranggotakan saya, Sarimah. Saya Audrea Septiana Putri. Saya Cornelia Nada Salsabila. Saya Salo Andini. Saya Cindy Putri Barnabas. Yang A. Saluran pemasaran dalam marketing internasional. Menurut Warren J. Kagan 2003, saluran pemasaran atau saluran industri atau marketing challenge adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Saluran pemasaran antara satu dengan bagian lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung sehingga membentuk sistem saluran pemasaran atau marketing channel system. Saluran pemasaran mempunyai adil dalam menyampaikan barang ke konsumen, yaitu sebagai agen. Bagaimana perantara pemasaran bernegosiasi atau barang milik produsen dengan konsumen. Bagaimana perantara terlibat dalam proses untuk membuat produk atau jasa yang siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang B. Anggota saluran distribusi internasional. Yang pertama, distribusi tidak langsung. Ini ada beberapa, yaitu pertama agen. Dari agen ini juga ada beberapa, diantaranya perusahaan manajemen ekspor atau PME. Adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengekspor sebagai klien mereka. Dalam aktivitasnya, perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Selain itu, mereka juga menggunakan nama, material promosi, dan administrasi klien. Yang kedua, agen ekspor perusahaan atau AIP. Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen ekspor perusahaan ini bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Yang ketiga, Asosia Web Pomera. Asosiasi ini didirikan oleh produsen-produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagai informasi, melakukan riset, pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut. Sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi suatu pemerintah untuk pembelian barang-barang tertentu. Yang B. Pedagang perantara. Itu ada beberapa. Yang pertama, pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hak atas produsen tersebut. Pedagang ekspor memiliki mitra di luar negeri, baik pengecer maupun pedagang besar. Dalam aktivitasnya, pedagang ekspor menggunakan nama sendiri dan menanggung semua resiko. Yang kedua, koperasi pengekspor adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk pendistribusian produk-produk luar negeri. Yang ketiga, pemasok ekspor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah atau yang jumlah produksinya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri. Yang kedua, distribusi langsung. Pertama, melalui agen. Perwakilan agen merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut dan komisi didapat dari penjualan. Yang kedua, agen pembelian. Mereka aktif bergerak mencari produk dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga dari luar negeri. Pialang ekspor atau ekspor broker. Tugas dari pialang ekspor adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. B. Melalui perdagangan perantara. Yang pertama, distributor ekspor. Distributor ekspor membeli barang dengan diskon yang besar kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atau pembelian barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. Kedua, pengecer luar negeri.
Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. Yang ketiga, pemborong ekspor, melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang. 3. Distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produknya ke luar negeri, antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. Yang keempat, pasar kelabu atau grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Istilah grey market ini sendiri adalah istilah turunan dari black market yang memasarkan produk ilegal. Namun dalam grey market, garis batas antara ilegal dan legal di sini abu-abu. Grey market biasanya terjadi dalam perdagangan barang-barang mewah dan barang-barang berteknologi tinggi. C. Keputusan desain saluran. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat, antara lain: 1. Menganalisis kebutuhan konsumen. Bagaimana perilaku pembelian konsumen? Apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah mereka, ataukah mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan produk tertentu? Apakah mereka lebih suka membeli secara pribadi seperti via internet atau via telepon? Apakah konsumen menginginkan banyak pelayanan tambahan dan lain sebagainya? Namun di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan kepuasan pelanggan. 2. Menentukan tujuan saluran. Tujuan saluran pemasaran berkaitan dengan pendefinisian secara tegas pelanggan yang akan menjadi sasaran perusahaan, dan berkaitan pula dengan tingkat layanan kepada segmen-segmen pelanggan tertentu yang ditargetkan. 3. Mengidentifikasi alternatif utama. Ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran, antara lain: A. Distribusi intensif adalah strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkannya, misalnya rokok, air mineral, permen, dan lain-lain. B. Distribusi eksklusif adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. Perusahaan memasarkan produknya hanya ke beberapa penyalur dengan maksud untuk meningkatkan nilai eksklusif produk mereka. Tak jarang mereka dapat menekankan harga dalam kisaran yang lebih tinggi. Contohnya dealer Bentley, dengan jumlah yang terbatas dan hanya ada di kota-kota besar. Bentley mendapatkan dukungan yang kuat dari distributor yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga, promosi, dan layanan dealer. Distribusi selektif, penggunaan lebih dari satu tetapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksklusif dan intensif. Contohnya merek televisi, furniture, dan peralatan rumah tangga kecil didistribusikan dengan cara ini. 4. Mengevaluasi alternatif utama. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, kendali, dan cakupan. Kriteria ekonomi berkaitan dengan bagaimana perusahaan menganalisis perkiraan penjualan, biaya, dan profitabilitas dari alternatif yang berada. Dalam pengevaluasian alternatif harus dicapai keseimbangan antara kriteria ekonomi, rentang kendali, dan cakupan. Tidak mungkin dilakukan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan secara terpisah. 5. Pemilihan anggota saluran. Perusahaan harus memilih anggota saluran pemasaran internasional yang sesuai. Perusahaan memiliki kemampuan beragam dalam menarik perantara yang berkualitas. Beberapa perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memilih anggota saluran pemasaran internasional, namun tak jarang pula mereka harus bekerja keras untuk memilih anggota saluran. Ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan anggota saluran
pemasaran internasional antara lain. Yang pertama, kekuatan keuangan. Perusahaan membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama untuk mencapai tahap kedewasaan dalam pemasaran internasional. Perusahaan harus memiliki basis keuangan yang kuat serta kekuatan, kemampuan, dan kesiapan menghadapi risiko yang mungkin muncul. Biasanya kekuatan keuangan ditunjukkan oleh besarnya kapasitas kredit yang diberikan dan posisi arus kas. Yang kedua, jaringan dan hubungan yang baik. Dari berbagai negara, kegiatan bisnis dijalankan berdasarkan hubungan pribadi. Dalam pemilihan anggota saluran pemasaran internasional, sangat penting memiliki citra dan hubungan yang baik dengan lingkaran pemerintah dan lingkaran bisnis di negara tersebut. Yang ketiga, komitmen dengan bisnis lainnya. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Kinerja anggota saluran dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang telah atau pernah bekerja sama dengan mereka. 6. Pengendalian anggota saluran. Hilangnya kendali atas produk dalam proses pendistribusian kepada anggota saluran pemasaran mungkin sudah menjadi konsekuensi dari produsen, walaupun dalam pasar domestik sebagian kendali diberikan ke anggota salurnya. Anggota salurnya yang menjadi satu-satunya jalan untuk dapat menyelesaikan seluruh terkait dengan penjualan, pelayanan, penyediaan informasi. Kemampuan produsen sangat beragam dalam mengelola distributor. Hal ini terkait dengan kekuatan saluran, yaitu kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran. Jenis-jenis channel power itu antara lain A. Kekuatan korektif, berupa ancaman dari produsen untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan kerjasama dengan anggota saluran, tetapi dalam penerapan sering menghasilkan konflik. B. Kekuatan penghargaan, berupa penawaran ekstra dari produsen kepada konsumen sebagai wujud penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan fungsi tertentu. C. Kekuatan resmi, berapa kontrak yang dibuat produsen untuk anggota saluran bahwa produsen adalah pemimpin yang resmi. D. Kekuatan acuan, produsen sangat dihormati sehingga anggota saluran merasa bangga bekerja sama dengannya. D. Perdagangan besar di lingkungan luar negeri. 1. Status dan peran pedagang besar. Di negara berkembang, pedagang besar memainkan peran penting karena menangani produk-produk impor maupun dari perusahaan domestik dan ikut mendanai aliran barang antara produsen dan pengecer. Terlepas dari tingkat kepentingan, perdagangan besar sering tidak dianggap serius karena ada dua hal, yaitu pertama, tekanan utama dalam perekonomian di negara berkembang adalah produksi karena kelangkaan barang hampir di semua sektor. Kedua, tingkat perdagangan besar seperti halnya pengecer di beberapa negara didominasi oleh pengusaha asing. Dua, jasa yang diberikan oleh pedagang besar di sebuah negara seperti halnya India di mana terdapat ratusan pedagang besar, margin keuntungan yang dapat rendah, sedangkan persaingan dihadapi ketat dalam lingkungan seperti pedagang besar berusaha menyederhanakan bidang usahanya dengan membatasi wilayah operasi. Di samping itu, mereka juga melakukan pengendalian dengan ketat. Misalnya, pedagang besar sejauh ini tetap menjadi faktor utama dalam produk makanan di Eropa Barat. 3. Kebijakan pembelian. Pedagang besar terkemuka biasanya memperjualbelikan berbagai macam produk tanpa ada hubungan yang mendasar di antara produk-produk tersebut. Contohnya, Hamas Bill Hamerkazi, salah satu grup pedagang besar terkemuka di Israel, menangani berbagai macam produk serta memiliki saham di 12 perusahaan. 4. Margin dan efisiensi. Margin serta efisiensi pedagang besar tergantung pada jasa yang mereka berikan dan persaingan yang harus mereka hadapi. Ketika situasi berkembang menjadi monopoli dan jumlah pasokan menjadi terbatas, margin cenderung tinggi, walaupun tingkat layanan yang diberikan sangat rendah. E. Pengeceran di pasar luar negeri. 1. Pola pengeceran di seluruh dunia. Harrods di Inggris, Mitsukoshi di Jepang, dan Terms di Prancis adalah nama yang terkenal di bidang pengeceran. Toko-toko tersebut mempunyai banyak lini produk yang biasanya dijual di pusat perbelanjaan Amerika Serikat dan memiliki mitra kerja yang luas. Misalnya, Mitsukoshi melayani lebih dari 100.000 pelanggan setiap hari. 2. Teori pengeceran internasional. Secara teoritis, struktur pengeceran, yaitu jumlah populasi per toko eceran, muncul dari karakteristik lingkungan suatu negara. Faktor lingkungan yang menentukan struktur pengeceran adalah pengeluaran konsumsi pribadi per kapita,
kepemilikan mobil pribadi, dan konsentrasi populasi geografis. Teori ini memiliki berbagai implikasi bagi pemasar multinasional. 3. Tren pengecer internasional. Inovasi pengeceran di Amerika juga terus menerobos negara-negara berkembang. Misalnya, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Burger King, Ponderosa, Wendy's terus bertahan hidup di berbagai daerah di Asia Tenggara termasuk Cina. 4. Internasionalisasi pengeceran. Meningkatnya keinginan para pengecer besar dari negara-negara industri untuk berekspansi ke luar negeri adalah perusahaan lain yang terlihat jelas. Walmart membuat persetujuan besar dengan pasar Kanada dengan mengakui sisi 120 buah toko Walco Department Store dari Walmart dan berencana untuk membangun gerai tambahan lainnya. Walmart juga melakukan ekspansi ke Argentina dan Brazil. 5. Pemasaran sosial. Suatu tren menarik di negara berkembang adalah masuknya toko-toko pengecer ke pemasaran sosial atau social marketing. Misalnya, pengeceran di Kenya, Jamaika, dan India dengan sendirinya menayangkan dan menjual alat-alat kontrasepsi untuk mendukung upaya pemerintah mereka mempopulerkan keluarga berencana. Hal ini menunjukkan kesadaran para pengecer kecil di negara-negara berkembang terhadap kebutuhan program sosial serta keinginan mereka untuk berpartisipasi. 6. Koperasi pengecer. Kemunculan koperasi konsumsi pengecer atau consumer retail cooperative adalah tren lain yang perlu mendapat perhatian. Pada dasarnya, koperasi konsumsi telah populer sejak lama di Eropa. Misalnya, koperasi konsumsi mengontrol hampir 1/4 dari total penjualan makanan di Swiss. F. Warabala internasional. 1. Strategi pemasaran. Perusahaan yang masuk ke pasar luar negeri dengan menggunakan warabala harus menetapkan apakah akan menggunakan strategi standarisasi atau melakukan diferensiasi berdasarkan produk, harga, dan promosi. Sebagian besar perusahaan mengikuti pendekatan standarisasi, khususnya produk minuman ringan dan organisasi layanan jasa bisnis. Namun demikian, beberapa perusahaan makanan siap saji melakukan adaptasi terhadap kebiasaan budaya dan perilaku tertentu di berbagai negara yang dituju. Yang kedua, tren masa depan. Berdasarkan beberapa alasan, operasi waralaba internasional perusahaan Amerika akan tumbuh pesat dari tahun 1990-an ini. Dikarenakan yang pertama, sejalan dengan bergeraknya masyarakat Eropa Barat dan Jepang dari wilayah tengah ke kota ke daerah pinggiran-pinggiran, dan dengan semakin banyaknya wanita yang bekerja, industri ingin meningkatkan pesat makanan siap saji. Yang kedua, adanya perubahan yang terus berjalan dalam tradisi pulang ke rumah untuk makan siang, khususnya di Perancis, Jerman, Inggris, dan negara-negara Skandinavia. Hal ini disebabkan oleh ketatnya jam kerja dan dorongan keinginan untuk meningkatkan produktivitas. G. Distribusi fisik internasional. Yang pertama, pergudangan atau warehousing. Beberapa banyak gudang dengan ukuran berapa yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta di negara mana gudang-gudang tersebut akan ditempatkan. Dalam pergudangan membutuhkan beberapa informasi seperti lokasi geografis pelanggan yang akan dilayani, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Pola permintaan mereka saat ini kira-kira akan muncul di masa depan, serta tingkat layanan konsumen yang bagaimana yang harus diikuti. Yang terakhir, yaitu beberapa hari tenggang waktu yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi suatu pesanan. Yang kedua, transportasi atau transportation. Berkaitan dengan pilihan moda transportasi untuk mengirim barang-barang, baik pengiriman internasional maupun pengiriman lokal. Setelah tiba di suatu negara asing, dipengaruhi oleh faktor ketersediaan transportasi, biasanya sifat produk besarnya, pengiriman, jarak yang harus ditempuh, jenis permintaan, rutin ataupun mendadak, dan ongkos yang akan dikeluarkan untuk alternatif pengiriman lainnya.
distribusi fisik internasional dari Eastman Kodak Company sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama ini organisasi internasional. Kecanggihan, koordinasi, dan kerjasama sangat dibutuhkan oleh Kodak sehingga pusat organisasi Kodak dalam bidang internasional Distribution Operation Committee ini sangat penting. Komite tersebut menjadi titik pusat suatu hubungan antara distribusi division dengan International Photographic Division yang di samping itu ikut mengembangkan dan mengevaluasi ide-ide baru dalam bidang ekspor. Yang kedua ada pengapalan. Grup General Transportation Kodak mengkoordinasikan pergerakan produk dari Rochester hingga ke pasar luar negeri. Produk-produk Kodak ini dikirimkan ke kota New York dengan menggunakan truk, lalu dikirim melalui laut ataupun udara. Waktu persinggahan in transit time mengambil porsi terbesar dari tenggang waktu antara penerbitan hingga penerimaan suatu pesanan perusahaan luar negeri. Oleh karena itu, Grup General Transportation harus berusaha membuat produk yang seaman mungkin. Juga, mereka harus berusaha menjadwal waktu dan metode pengapalan sehingga Kodak mendapatkan tingkat harga yang terbaik untuk jasa yang digunakannya. Yang ketiga, pergudangan. Kodak berasumsi bahwa pabrik pemasok memiliki jumlah persediaan yang cukup di pusat distribusinya untuk memenuhi pesanan yang masuk. Bersama dengan divisi pemasaran dan manufakturnya, Distribution Division Kodak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pusat distribusi perusahaan memiliki produk dalam jumlah yang cukup pada saat yang dibutuhkan. Fungsi ini dijalankan oleh International Estimating dan suatu sistem informasi internasional yang telah dikembangkan untuk membantu mereka melakukan tugas tersebut. Sistem informasi ini berisikan 3 bagian. Yang pertama, informasi mingguan yang disediakan bagi International Estimating untuk sejumlah produk utama tertentu. Yang kedua, menghasilkan jumlah persediaan bulanan dan data penjualan produk dalam format kartu dari masing-masing perusahaan internasional kepada pabrik-pabrik yang memasoknya.